terkecoh sama warisan bangsa lain, yaitu yang membuat bangsa kita hancur di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Junak Buah dan pemirsa semua. Kali ini kita berada di Arca Jogodolog, yaitu tepatnya di Jalan Taman Apsari, Kota Surabaya. Bagaimana kisah Arca Jogodolog? Mari kita jelajah bareng-bareng, kita masuk bersama-sama. Oke, jangan lupa tekan tombol subscribe. Dan yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Oke, pemirsa, kita masuk ke tempat Arca Jogodolog. Ini kondisi jalannya. Ada pohon besar juga. Pohon beringin ya, kalau di ini pohon beringin. Banyak banget.
bisa diceritakan awal bisa Arca Coba-Colok ini? Iya, jadi begini. Jadi sejarah beliau ini itu banyak sekali. Dan istilahnya kita mengikuti yang ada dari berbakala gitu. Jadi sejarah beliau ini sebetulnya kalau menurut sejarah yang berbakala itu, beliau ini sebagai Raja Singasari yang terakhir. Dan Arca ini kan dibawa ke Surabaya sama Belanda. Arca ini tuh ditemukan di daerah Desa Bejijong. Desa Bejijong itu daerah Trawulan, Kota Mojokerto. Ya. Sebenarnya ini kan mau dibawa sama Belanda. Berhubung ada suatu kendala, kok kenapa satu kapal di seluruh Belanda ini ada masalah, ketahui dari berbakal beliau ini istilahnya sebagai hadiah penobatan sang raja terakhir, Raja Singasari terakhir, dan juga pembagian batas wilayah Singasari, termasuk tulisan ini. Nah, tulisan ini kan maknanya begitu. Ini banyak tulisannya. Ya, penobatan mulai dari sini. Kalau yang saya ketahui dari orang yang bisa baca huruf-huruf Pahlawan. Jadi mulai dari sini, muter sini. Dari sini muter ke sana. Beliau ini satu-satunya yang diberi oleh Empu Barada untuk sang Raja Singasari terakhir. Jadi ini namanya prasasti Kurari. Prasasti Kurari ini sebagai supaya bangsa kita itu tetap tahu bahwa inilah warisan budaya bangsa, supaya regenerasi bangsa kita tidak kehilangan. Iya, soalnya sekarang ini kita ini kan kehilangan jati diri. Suatu contoh huruf, ya toh, suatu contoh budaya, suatu contoh leluhur pun kita abaikan. Nah, itu kenapa kok beliau ini? Ya mungkin beliau ini sesosok Arca yang punya daya yang tidak bisa diketahui. Budaya harus dilestarikan dan diabadikan sampai kapan, demi regenerasi yang akan datang, untuk mewujudkan Nusantara. Nusantara ini awal mulai ya beliau sebelum ada Majapahit. Jadi anak-anaknya beliau ini terwujudlah kerajaan Majapahit. Kan anaknya beliau dinikahi sama Raden Wijaya. Akhirnya dulu asal mulanya di sana, ditinggal sama Belanda di daerah SMA Trimurti itu ya. Nah, jadi beliau ini di sana dijadikan satu sama museum. Jadi SMA Trimurti dulu sebetulnya museum era-era terus sama pemerintahan Belanda, akhirnya dipindahlah ke sini. Sebagian dari arca-arca tersebut yang kecil-kecil ini sebagian dari museum tadi, terus juga dari pihak berbakala. Kita ini sebagai warga negara, masyarakat Kota Surabaya, apalagi kita sekarang posisi kejatuhan warisan leluhur yang sangat tidak ternilai. Ya kita wajib menjaga. Soalnya kita ini regenerasi semua. Kita membantu dari pihak pemerintahan, khususnya kalau ada ini ya berbakala ya toh. Kita ini membantu, cuma ikut melestarikan, menjaga supaya tidak dirusak orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi kita wajib menjaga seluruh bangsa. Kenapa? Kita harus membudayakan warisan budaya bangsa ini. Makanya akhirnya terwujudlah
Bhinneka Tunggal Ika, ya. Bhinneka, bui itu sebetulnya wadah, ya. Bhinneka wadah yang beraneka ragam isinya. Maksudnya Tunggal Ika nyawiji dadi siji. Bhinneka Tunggal. Nah, benar itu. Istilah bahasa Jawanya begitu. Bui itu wadah. Banyak berbeda-beda isinya. Tunggal sak wadah, tapi nyawiji. Jadilah bangsa Indonesia. Ya itulah. Makanya demi regenerasi kita, bangsa kita harus selalu ingat akan budaya kita. Entah Jawa, Sumatera yang menjadi bangsa Nusantara ini tadi. Kita harus mempelajari warisan dari leluhur. Kita punya leluhur yang sangat hebat. Kalau orang dulu bilang istilahnya manusia kurdo, ya itu sangat hebat sekali, bahwa terkenal sesosok bangsa kita dari tradisinya zaman, dari peperangan yang sudah ada, berpolitik apa akhirnya terjadi. Memang begitu, dulu kerajaan selalu berebut kekuasaan. Jadi kita wajib sebagai regenerasi wajib mencari dan memelihara dan meneruskan ke regenerasi yang lain supaya tidak akan hancur bangsa ini. Kalau dulu kan butuh perjuangan ya. Iya. Monggo silakan di anu dulu. Untuk hubungannya sama Trowulan, Pak? Oh, ini memang Trowulan dulu istilahnya kan tempatnya kerajaan-kerajaannya Majapahit dulu. Di situ ini daerah di Gedong Kandang Gajah, reruntuhan Kandang Gajah ditemukan. Memang dulu itu Belanda kepinginnya apa? Mencari benda-benda yang sangat benda-benda pusaka yang hasil dari tanah Jawa. Berarti pindah ke sini tahun berapa ya? Berapa? Oh jelas kalau yang saya dengar itu sekitar 60-70-an. iya sekitar itu ya. Sekitar 70-an. Waktu saya masih kecil itu masih di bawah plesteran biasa. Ya sekitar saya masih usia berapa? Usia 10 tahun. Mungkin saya sekitar tahun 74, 75. Saya sama kakek kan. Terima kasih, Kang. Wah, banyak orang. Soalnya ini pengusaha renovasi naik sedikit. Oh, nanti bertahap, Pak? Iya, bertahap ini renovasinya. Dan orangnya berbeda-beda. Monggo silakan. Ini sudah ganti 2 kali. Ini yang lama. Ini daunnya, Pak? Ini dari Kuningan. Oh, Kuningan ya, asli Kuningan. Jadi kita di sini itu ikut membantu pihak pemerintah khususnya dari Purwakarta. Kita ini masyarakat warga Surabaya asli yang membantu menjaga dan melestarikan warisan budaya bangsa. Kita wajib semua besok. Jadi nanti masnya sampai beranak cucu itu harus wajib melestarikan. Iya, istilahnya memberi pengarahan sejarah ini supaya tidak hilang, jadi terang. Ibaratnya warisan-warisan leluhur kita itu enggak hilang. Jangan terkecoh sama warisan bangsa lain, yaitu yang membuat bangsa kita hancur di sini. Mudah diadu domba antar suku, antar ras, antar keyakinan apa, mudah di situ adilan. Nanti kalau tinggal sedikit habis, diambil lah bangsa kita. Intinya beda agama, beda suku, beda ras. Satu. Tetap satu, Pak? Satu. Satu, Pak. Yang membedakan apa? Bahasanya aja. Iya. Bineka Tunggal Ika. Tuhan yang Maha Esa tetap satu. Kalau bangsa kita tahu itu, wah damai. Kekayaan kita kalau
dibuat bangsa kita sendiri gak bakal habis sampai kapanpun. Soalnya bangsa kita itu bangsa yang berbudi luhur, bertata krama, berperi kemanusiaan, dan termasuk bangsa Indonesia. Rusaknya dari mana? Ya rusaknya dari mereka-mereka yang tidak bertanggung jawab, kepingin menguasai bangsa ini aja. Jadi tergantung kita sebagai warga masyarakat bangsa Indonesia berjuang, berkorban demi untuk bangsa dan demi untuk anak cucu kita, regenerasi kita. Itu wajib. Terima kasih Kak. Sama-sama. Rahayu Mas. Oke pemirsa, demikian tadi perbincangan kita dengan Bapak Haris tentang sejarah bagaimana Arca Djoko Dolog. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini. Yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Sampai ketemu lagi, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.